warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fi akhirati wa huwal hakimul khabir. Segala puji bagi Allah yang memiliki segala kepembendaraan langit dan bumi, serta baginya pula segala puji di akhirat, dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Adik-adikku sekalian, saudara-saudaraku sekalian, ikhwah fillah rahimakumullah, marilah sejenak kita melakukan kilas balik peristiwa yang terjadi di bulan suci Ramadan ini. Kita akan mengetahui ataupun mengambil hikmah yang insya Allah menjadi pelajaran sangat berharga yang terjadi di bulan Ramadan ini. 2 tahun setelah Nabi tercinta kita Muhammad SAW berhijrah ke Madinah bertepatan dengan bulan Ramadan yang mulia ini, terjadilah satu peristiwa besar namun sering dilupakan oleh kaum muslimin tersendiri. Peristiwa tersebut adalah Perang Badar. Disebut peristiwa besar karena Perang Badar merupakan awal perhelatan senjata dengan kapasitas besar yang dilakukan antara pembela Islam dan musuh Islam. Saking hebatnya peristiwa ini, Allah menamakan hari terjadinya peristiwa tersebut. Allah memberikan nama tersebut yaitu Yaum Al-Furqan. Yaum Al-Furqan itu adalah hari pembeda. Nah, karena pada waktu itu hendak membedakan antara yang hak dan yang batil. Seperti itu. Di saat itulah Allah mengangkat derajat kebenaran dengan jumlah kekuatan yang terbatas dan merendahkan kebatilan meskipun jumlah kekuatannya 3 kali lipat. Allah menurunkan pertolongan yang besar bagi kaum muslim dan memenangkan mereka di atas musuh-musuh Islam. Sungguh sangat disayangkan, banyak di antara kaum muslimin di masa kita melewatkan kejadian bersejarah ini. Padahal dengan membaca peristiwa tersebut kita akan mendapat pelajaran dan mengetahui bahwasanya perjuangan sahabat-sahabat ketika zaman Rasul itu sangat menakjubkan, bahkan perjuangannya sangat mati-matian ya. Nah, sesungguhnya betapa banyak dan besarnya pertolongan yang Allah berikan bagi pasukan Rasulullah SAW dalam Perang Badar. Betapa janji Allah selalu benar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menolong hambanya, yang menolong agamanya. Sejarah telah mencatat rahmat Allah yang menyertai orang-orang yang beriman. Kemenangan sejati selalu ada ketika ia bersanding dengan iman. Nah, salah satunya yang pertama adalah pasukan malaikat. Ketika terjadinya ketika terjadinya Perang Badar, yang pertama terjadinya turunlah pasukan malaikat. Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa ketika seorang sahabat mengejar dengan lantang, dengan gigih seorang musyrik ataupun orang yang menyekutukan Allah yang ada di depannya, tiba-tiba ia mendengar suara pukulan dan suara penunggang kuda yang menghentikan kudanya. Lalu sahabat tersebut melihat orang musyrik itu jatuh tewas terkapar dengan keadaan hidung dan wajahnya terluka berat akibat pukulan keras. Hal tersebut ia ceritakan kepada Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kau benar, itu adalah pertolongan Allah dari langit ketiga." Hadis itu ada dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kemenangan pada Perang Badar menjadi pesta di kalangan para malaikat karena peristiwa ini adalah pertama kalinya mereka diizinkan terjun ke gelanggangan perang atau ke tempat perang di bawah komando Jibril dengan 1000 pasukan malaikat pilihan. Nah, sesungguhnya
aku akan mendatangkan kepadamu bala bantuan dengan 1.000 malaikat yang datang berturut-turut. Itu dicantumkan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 9. Subhanallah, ya, hebat sekali bahwa sampai malaikat pun turun daripada perang Badar untuk memenangkan kaum muslimin. Yang kedua adalah Allah meneguhkan hati. Allah tuh akan meneguhkan hati ketika perang Badar. Nah, ini tertera dalam Quran surat Al-Anfal ayat 10 bahwasanya dan Allah tidak menjadikan bantuan bala tentara malaikat itu melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanya dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah kuasa maha perkasa. Nah, di situ ada ayat Al-Anfal ayat 10 tersebut kita bisa mengetahui bahwasanya Allah meneguhkan hati para sahabat, para pejuang-pejuang Islam di perang Badar dengan cara menurunkan malaikat untuk memenangkan perang tersebut. Masya Allah, ya. Ini adalah bulan yang sangat kuat. Tidak ada bulan Ramadan bukan bulan yang lemah, bulan yang sangat berkah, bulan yang sangat kuat, ya. Dan yang ketiga adalah rasa kantuk dan turunnya hujan. Rasa kantuk dan turunnya hujan. Nah, lanjutannya adalah di Al-Anfal Quran ayat 11. Sesungguhnya Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman darinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk membersihkanmu kepada karena dengan air hujan itulah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan gangguan syaitan darimu dan menguatkan hatimu serta memperteguh kedudukanmu. Itu tertera di surat Al-Anfal ayat 11. Nah, kenapa rasa kantuk dan turunnya hujan? Rasa kantuk yang melanda para mujahid Badar merupakan salah satu nikmat. Mengapa demikian? Nah, karena situasi perang tidak kondusif untuk tidur guna mengembalikan energi, maka rasa kantuk menjadi suatu terapi dari suasana yang tegang dan mencekam. Karena malam hari bagi kaum musyrikin adalah untuk bersenang-senang, sementara kaum muslimin dikaruniakan rasa kantuk sebagai rangsangan tidur untuk memulihkan kembali tenaga. Nah, maka Allah menurunkan rasa kantuk untuk memulihkan tenaga sebagai terapi para mujahidin di medan perang di perang Badar tersebut. Subhanallah, ya, Insya Allah memberikan semua pertolongan dan kebutuhan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Nah, saat itu pun turun hujan baik di tempat kaum muslim maupun kafir. Hal ini berdampak nikmat bagi kaum muslim. Hal ini sangat berdampak menikmat kaum muslim. Kenapa? Karena tanah kaum muslimin menjadi padat dan tidak berdebu sehingga menjadi kokoh untuk diinjak dan tidak mengganggu pandangan. Nah, ketika hujan menjadi salah satu bantuan dalam bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum mukmin dalam pertempuran Badar itu. Selain tentara Allah seperti malaikat yang Allah turunkan untuk mengacaukan pasukan kaum musyrikin. Nah, dari beberapa hikmah yang kita dapat dari perang Badar ini, bahwasanya Allah banyak sekali menurunkan pertolongan yang sangat luar biasa, ya seperti malaikat yang baru pertama kali diperbolehkan untuk ikut perang bersama kaum muslimin. Nah, lalu Allah juga meneguhkan hati di bulan Ramadan. Dan rasa kantuk dan turunnya hujan itu sebenarnya bukanlah satu kelemahan, tapi sebagai kekuatan, ya, sebagai kekuatan terapi juga. Jadi hikmah yang kita bisa dapat dari perang Badar tersebut adalah bahwasanya bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, tapi bulan Ramadan adalah bulan yang sangat diberkahi, bahwasanya Allah akan terus memberikan pertolongan kepada hambanya yang membela agamanya,
yang membela syariat Islam, yang menjalankannya juga, ya. Nah, mungkin cukup sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.